Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sidik, NRP 09180458 dari Prodi D4 Teknik Otomasi 5B, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat sebuah program Adobe JS menggunakan JavaScript, menggunakan software Visual Studio Code yang nantinya fungsi CRUD ini yaitu untuk membuat, membaca, mengubah, dan menilai sebuah data yang menggunakan sebuah program, di mana program ini cukup populer, yaitu program JavaScript. Oke, langsung saja. Sebelum mulai video, ada baiknya untuk mendownload Postman, lalu ada juga MySQL installer, lalu ada MySQL Workbench, dan yang terakhir merupakan sebuah software yang disebut dengan Laragon. Oke, langsung saja berikut ini merupakan video tutorialnya. Baik, sebelum memulai sebuah proses yang bakal kita lakuin melalui program CRUD, pertama-tama izinkan saya untuk merekam dulu bagaimana cara menggunakan aplikasi MySQL. Oke, langsung saja. Sebelum memulai, ada baiknya untuk mendownload MySQL installer. Kemudian kita pilih MySQL server, yang mana versionnya menggunakan version 5.7.3. Lalu di recognize. Yang recognize ini nantinya bakal menyarankan untuk mengganti password pada MySQL installernya. Oke. Di sini saya contohin aja. Di sini next, lalu current root password. Sebenarnya ini bukan current root password, nanti akan ditujukin password yang mana nanti kalian bakal disuruh buat password khusus untuk MySQL. Fungsinya itu untuk mengamankan data yang ada pada laptop kalian. Oke, karena saya sudah melakukannya, jadi saya tidak perlu ya. Oke, saya keluarin dulu. Nah, setelah itu nanti kalian buat dulu MySQL connectionnya. Contohnya seperti ini. MySQL connection ditambah di sini tulis nama kalian, terus di sini nanti bakal diisi password yang sudah kalian daftar pada MySQL installer. Lalu test connection. Nanti test connection ini jika successful bakal muncul ya sebuah tab bar, yang mana tab bar nanti menunjukkan bahwa data yang sudah kalian setup pada MySQL sebagai database bakal muncul. Lalu di sini tulisannya ada tulisan success connection. Lalu kita klik OK. Nah, oke, kita hapus dulu ini. Setelah itu klik file new model. Nah, setelah muncul new model, kita ubah dulu di sini. Yang awalnya tadi apa namanya itu saya lupa. Nah, kita ubah ke SimDB. Lalu di sini kita klik add diagram untuk mengeluarkan ini diagram. Lalu kalian bisa membuatnya tab baru dengan cara ini. Oke, di sini memang agak sulit sih. Oke, nanti di sini ada tabel di sini. Kalian tarik. Nah, di sini bakal ada tabel. Terus kalian tabel ini kalian isi. Isinya itu ini. ID, INT, terus ini centang, dan ini UN centang, AI centang. Kemudian name sama varchar 225 kalian ubah. Mungkin nanti ada tulisan 45 ya di sini. Nah, itu kalian ubah ke 225. Lalu database sinkronisasi model. Nah, di sinkronis nanti bakal kalian sinkronis dulu data yang bakal kalian transfer nantinya. Setelah disinkronisasi model, tahap selanjutnya yaitu membuka MySQL Laragon. Nah, terus nanti di sini ada tulisan start all. Nah, klik di sini start all. Setelah itu bakal muncul ini. Nah, setelah muncul ini baru database ini kalian klik. Nah, itu akan isi passwordnya. Nah, setelah itu bakal muncul ini tergantung dengan
nama yang kalian buat nantinya. Dan di sini saya membuat namanya tabel 1. Nah, untuk membuka datanya, kalian bisa membuka data di sini. Nah, setelah membuka data, baru kalian bisa menulisnya kayak contoh untuk menambahkannya ya. Menambahkannya itu bisa seperti ini. Nah, tulis 6. Di sini baru tulis 66. Sesuai dengan kebutuhan kalian aja mau sampai berapa. Kalau saya cukup sampai 66 aja mungkin nantinya. Baru setelah itu, setelah terkonfigurasi, kan tadi udah dikonfigurasi ini menggunakan Laragon. Nah, tahap selanjutnya kita pergi ke Visual Studio Code. Oke, di Visual Studio Code tahap pertama yang bakal kita lakuin yaitu mendisable Adonis Mid Layer Shieldnya pada kernel dan mendisable provider shieldnya pada app.js. Nah, di sini fungsinya biar program yang kita jalan nanti tidak terhalang karena adanya proteksi pada pada Visual Studio Code. Oke, tahap selanjutnya setelah men-silent atau men-disconnection atau bisa dikatakan mematikan share providernya pada app.js dan kernel. Tahap selanjutnya itu kita membuat sebuah controller database. Nah, di sini kita buat dulu. Nah, caranya membuat ini ya, membuat tes1 controller itu gini, new terminal. Nah, di sini kita tunggu file yang bakal muncul nanti. Oke. Setelah itu kita tulis Adonis make controller, lalu tes 2, enter. Nanti bakal muncul HTTP-nya. Nah, ini kita pilih HTTP request, enter. Nah, ini bakal muncul di sini step barunya berupa test control 2. Nah, itu contohnya. Nah, untuk kodenya sendiri nanti bisa kalian copy ini filenya di sini. Nah, mulai dari sini sampai sini. Nah, itu nanti kalian copy untuk programnya ya. Sesuaiin aja sesuai dengan kebutuhan. Pastikan sudah sama dengan yang ada pada di layar. Nah, setelah itu buat tab baru pada provider. Sebelum membuat provider ini, mungkin nanti teman-teman nggak bakal ada new folder. Kita bakal membuat new folder berupa provider. Nah, caranya itu kita klik apps, baru new folder. Nah, itu tulislah serah teman-teman sih. Tapi kalau saya tulisnya providers pakai S ya. Nah, setelah udah saya buat new foldernya, tahap selanjutnya itu di new folder pada provider saya buat new file. Nah, new file test provider, jangan lupa dikasih titik plus JS. Nanti bakal berubah ini, simbolnya bakal berubah menjadi JS. Untuk isinya sendiri pada provider ini bisa dilihat pada seperti ini ya. Untuk isi programnya. Oke, program show. Di sini ya sama kayak test control 1, ada index ini mengetes apakah programnya masuk terkoneksi apa enggak. Terus ada show ini menunjukkan adanya program yang sudah dijalankan. Terus store ini fungsinya untuk membaca apa aja yang program yang ada pada database. Show ini kan membaca, index ini mendeteksi apakah program terkoneksi, show ini membaca, lalu store ini membaca apa saja database yang sudah ada pada data penyimpanan. Kemudian di sini update ini merubah sebuah database nantinya. Lalu di sini delete ya, fungsinya untuk menghapus. Sama seperti test control tadi, sama-sama index, show kemudian ada store, update dan delete. Fungsinya sih sama, cuman di sini programnya sedikit berbeda ya. Ada yang menggunakan ID terus name di sini untuk mengupdate sebuah database.
Lalu di sini ada table 1, ID, delete. Nah, ini untuk menghapus database. Setelah itu, setelah semuanya terkoneksi, jangan lupa untuk pergi ke roots. Nah, di sini kalian buatlah program rootnya seperti ini. Nanti bakal saya tunjukin ya, biar lebih lama, biar teman-teman bisa mengcopy apa aja yang dibutuhkan pada program roots. Nah, ini seperti ini ya. Ada root post, pastikan semuanya itu sesuai dengan ini, controller 1 test sesuai dengan ini ya, yang ada pada sini. Lalu di sini test show, jangan sampai ada typo pada setiap program, karena sedikit mungkin ada salah satu kata yang bisa dibilang adalah huruf kapital terlalu besar atau terlalu kecil, tidak sesuai dengan huruf yang ada pada program-program sebelumnya. Bisa jadi program tersebut tidak akan jalan, seperti itu. Setelah itu kita save, jangan lupa di save all. Nah, setelah save all, kita jalankan programnya dengan cara gini. Oke, di sini udah ada semua ya. Hapus. Nah, sini kita hapus dulu. Terminal, new terminal. Kita klik Adonis, serve, mindev. Nah, ini fungsinya kita untuk mengaktifkan server pada Adonis. Nah, ini kita klik follow link yang menandakan program sudah terkoneksi dengan internet ya. Tunggu sebentar. Oh, I see. Nanti pokoknya ada hello apa namanya Adonis.js. Nah, itu nanti bakal terkoneksi device yang sudah kalian koneksikan ke internet nantinya. Maksudnya program yang sudah terkoneksi ya. Setelah itu kita pergi ke Postman. Jangan lupa buka Postman. Terus copy tadi link tadi HTTP dengan cara ini ya. Kita tambahkan di sini. Baru di sini kita ubah postnya, post. Nah, baru di sini kita tulis link yang sudah ada tadi. Tulis dulu tes untuk memastikan apakah data tersebut sudah terkoneksi atau belum. Nah, di sini datanya sudah terkoneksi ya, mulai dari 1 sampai 6. Ini untuk mengecek berapa jumlah data yang kita tulis pada Laragon. Nah, di sini juga kita bisa storage. Nah, untuk storage sendiri, storage penyimpanan. Oke, di sini kita ke store data 10. Nah, kita lihat dulu ke data 10-nya. Apakah terisi data 6 sama data 10? Oh, kita refresh. Nah, ini. Jadi di storage ini fungsinya kan ini ID berapa yang ke-6. Nah, dia ngebaca data ke 10 itu loh maksudnya. Ini sudah terkoneksi ya. Mungkin kalau misalnya mau delete bisa nanti delete. Tapi di sini masih ada error ya. Nah, di sini masih ada error, mungkin bakal saya perbaikin apa aja yang error. Untuk masalahnya di sini yang bermasalah cuma di delete, mungkin nggak tahu kenapa ada salah-salah pada Visual Studio Code-nya. Ntar saya perbaikin. Mungkin video ini bisa dicukupkan untuk tutorial pembuatan CRUD-nya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe, while the sun's down.
Now